Wahyu Fitri, SSI MSI, selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Koordinator Fungsi Statistik dan PJ Koordinator Fungsi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati, Coach Yus Ibnu Yasin selaku narasumber pada Motivation Session kali ini, dan para peserta acara Motivation Session dengan tema New Spirit in Pandemic yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Budi Setiawibowo. Kepada Bapak Budi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bagi yang non-Muslim,
Silakan untuk menyesuaikan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. This meeting is being recorded. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalil wajhikal karimi azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabi ajmain. Ya Allah, hanya milik-Mu segala puji atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan rahmat serta hidayah-Mu juga, sehingga pada pagi hari ini, kami dapat mengikuti sesi motivasi New Spirit in Pandemic tahun 2021. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada-Mu kami menyembah, mohon perlindungan dan doa. Karena itu, Ya Allah, terimalah segala aktivitas dan pengabdian kami. Jadikanlah semuanya merupakan ibadah kami kepada-Mu. Limpahkanlah kemudahan, manfaat, serta barokah di dalamnya. Jauhkan kami dari segala petaka dan bencana yang dapat merusak dan melemahkan sendi-sendi kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, tanamkan dalam diri kami dan dalam diri para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepada-Mu lah kami menyembah dan kepada-Mu lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti pada hari ini, mari kita simak bersama-sama video yang telah disiapkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Dipersilakan untuk diputar videonya. BPS Kaltara hebat, BPS Kaltara harmonis, efisien, bersama, amanah, teruji. BPS Kaltara Hebat, hebat, hebat. Baiklah Bapak dan Ibu, video tadi merupakan gambaran perjuangan para pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam mengumpulkan data yang berkualitas untuk Indonesia maju. Nah, baiklah selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama sambutan oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara kepada Ibu Tina Wahyu Fitri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri booster ya, suntikan semangat. Dan tidak hanya itu, nanti kita bisa mendapatkan teknik bagaimana supaya kita bisa bekinerja di masa pandemi. Acara ini diselenggarakan oleh Pilar Manajemen SDM BPS Provinsi Kalimantan Utara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pilar Manajemen SDM dan tim. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian pasti saya ucapkan terima kasih dan selamat bertemu kembali kepada Coach Yasin dari founder Magna Consulting. Ini adalah pertemuan kedua kita ya Coach ya. Dulu Coach Yasin pernah memberikan motivasi kami sama pada waktu itu BPS Provinsi Jawa Tengah akan memasuki sensus penduduk online di masa pandemi sehingga kita butuh motivasi dari ahlinya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah salah satu slide dari yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang disampaikan pada saat bincang santai secara virtual dengan Kepala BPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Saya cuplik untuk menjadi perhatian kita semua. Arahan beliau adalah bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19. Memang pertama, kita itu ada di zona ketakutan gitu ya. Ciri-cirinya atau perilakunya, kita beli stok makanan, masker, obat secara berlebihan. Kita tentu ingat di tahun 2020 ya, di awal pandemi. Kita itu ada di zona ketakutan. Mahal, kita itu ada di zona beberapa kebutuhan gitu ya. Makanan kita dibatasi seperti itu. Kemudian juga ada upaya menyebarkan rasa takut, biasanya itu kita baca dari medsos. Kemudian sering kita itu mungkin mengeluh, dan kadang-kadang ketika kita mendapat berita, kita anggap, wah ini penting nih, harus diketahui oleh semua orang. Jadi kita langsung memberikan informasi tanpa menyaring terlebih dahulu. Itu berarti kita dulu itu ya ada dalam zona ketakutan. Dan kemudian kita mulailah masuk di zona belajar. Kita mulai bisa menerima kenyataan bahwa pandemi ini masanya lama, kita tidak tahu kapan selesainya. Dan kita melakukan perilaku, kita menghentikan membaca berita yang membuat cemas, karena hal-hal yang informasi negatif itu memang sering berdampak secara psikologis terhadap kita. Dan kemudian kita juga berhenti membagikan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan kita juga menyadari bahwa semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, dan juga kita pegawai BPS, itu sudah berusaha yang terbaik dengan segala keterbatasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Utara, marilah kita masuk ke zona bertumbuh, yaitu mulai memikirkan orang lain dan bagaimana cara membantunya. Menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Marilah kita hidup di saat ini dan fokus ke masa depan. Jagalah emosi supaya tetap berbahagia dan menyebarkan rasa optimis. Saya yakin nanti kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan ini ya Coach Yasin, pastilah nanti tersemangati begitu. Beliau sangat auranya sangat positif. Dan kemudian dengan masih melandanya pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, kemarin saya cek di Pusat Informasi COVID-19, kasus baru itu masih mencapai 38.000 orang se-Indonesia. Nah, bagaimana supaya kita bisa bekerja dengan aman dan tetap produktif selama PPKN? Kita itu harus memperhatikan pegawai. Kesehatan harus menjadi prioritas. Dan kesehatan ini berarti kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohaninya. Acara hari ini adalah salah satu upaya dari para pimpinan di BPS Kaltara untuk menjaga kesehatan rohani pegawai. Dan kita terus berkomitmen untuk menyajikan data strategis.
saya juga turut prihatin. Kita semua ya mendoakan bagi para pegawai BPS yang saat ini mungkin masih ini ya terinfeksi. Kita doakan sama-sama segera sembuh, pulih kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi rekan-rekan pegawai yang masih menunggu hasil PCR, sabar. Sabar itu berarti sabar untuk tetap bekerja, yang penting sabar tetap ada dalam rumah. Ya, jangan teman-teman menunggu, apalagi kalau sudah dinyatakan sakit, Anda keluar, itu akan membuat kondisinya itu menjadi tidak mendukung. Dan saya juga mengingatkan bahwa WFH itu tidak sama dengan libur. Kita harus tetap memastikan bahwa output kita itu tetap optimal selama work from home. Kita kemarin sempat work from home 100% ya pada hari Senin. Nah, Bapak Ibu, agar tujuan organisasi tercapai itu butuh spirit dan energi. Spirit dan strategi ini harus saling melengkapi dan mengisi. Tadi ya teman-teman di video meneriakkan spirit kita, yaitu spirit hebat, itu adalah muncul dari keinginan kita untuk bisa memberikan yang terbaik pada BPS. Sementara strategi itu dibangun agar kita bisa memberikan yang terbaik. Maksud dari yang terbaik ini adalah aman dan produktif di masa pandemi. Nah, berikut adalah strategi yang akan menjadi arah kita semua dalam melangkah supaya tetap aman dan produktif. Yang pertama adalah untuk BPS se-Kalimantan Utara ya. Strategi yang pertama adalah komparatif strategi. Kita membuat sistem pengendalian terpadu. Nanti saya jelaskan. Ada 3 strateginya. Strategi yang kedua adalah karakter building strategi. Membangun budaya sadar resiko. Dan yang ketiga adalah kooperatif strategi. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Ini tadi strategi yang pertama. Pada strategi ini kita memanfaatkan keunggulan dan keunikan dari Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki rentang kendali pendek. Hanya memiliki 5 kabupaten kota. Si PDCA atau Sistem Plan Do Check Action itu adalah integrasi rencana kegiatan yang di dalamnya memiliki siklus PDCA dibangun oleh kelompok kerja. Ini contohnya kemarin kita menerapkan di Podes dan sistem ini memang terbukti membantu kita. Saya mengapresiasi ya kepada tim Podes, semua yang terlibat, baik provinsi maupun kabupaten kota, Kalimantan Utara atau BPS Provinsi Kalimantan Utara bisa masuk ke 4 besar untuk progres Podes. Saya ucapkan selamat. Kemudian yang kedua adalah strategi dengan membangun budaya sadar resiko. Jadi penyelenggaraan kegiatan statistik selalu membawa tantangan tersendiri, apalagi ditambah resiko-resiko pandemi yang mengintai. Strategi ini butuh pegawai BPS yang berkarakter, Bapak Ibu. Karakter tersebut seperti dedikasi untuk memenuhi komitmen, ini adalah cermin dari nilai inti kita yaitu profesional. Kemudian etos kerja, ini cerminan dari integrasi. Cerminan dari integritas, serta nilai dan perilaku yang mulia itu adalah cerminan dari nilai inti kita amanah. Dan ini perlu kita miliki untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi yang ketiga adalah kolaborasi dan koordinasi. Tanpa keterlibatan Bapak Ibu, penolakan itu adalah alami. BPS Provinsi Kalimantan Utara mengandalkan kerjasama kemitraan antar BPS Kabupaten Kota dan institusi lain agar kita bisa mendapatkan sumber daya yang saling melengkapi. Hal-hal yang tidak mungkin bisa kita wujudkan jika BPS berjalan sendiri. Ini contohnya ya, kemarin untuk survei perilaku masyarakat di masa pandemi, kita berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Kota, dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah hasilnya jika tahun lalu survei yang serupa respondennya sekitar 600 responden, sekarang kita bisa mencapai 1.483. Nah,
itu tadi Bapak dan Ibu adalah cara-cara yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai quick win kita di tahun 2021 dengan semangat BPS Kalimantan Utara hebat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka sesi motivasi ini dan saya minta agar seluruh pegawai BPS Kalimantan Utara mengikutinya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa menjadi bekal kita untuk bisa bekerja dengan aman dan produktif selama masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tina Wayu Fitri atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu sesi motivasi dengan tema New Spirit and Pandemic oleh Coach Yus Ibnu Yasin. Saya akan serahkan acara inti ini kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Haji Mat Bandri. Saya selaku MC undur diri atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah diperbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Mat Bandri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada MC yang telah memadu dari awal acara. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan rangkaian kegiatan virtual meeting motivation session New Spirit in Pandemic pada pagi hari ini. Baiklah, pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir dalam acara virtual meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, yang terhormat Ibu Tina Wahyu Fitri, SSI MSI, selaku Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ibu Koordinator Fungsi Statistik atau bagian di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Utara, narasumber Coach Yasin dari Magna Consulting, serta seluruh peserta virtual meeting motivation session New Spirit in Pandemic tahun 2021 ini. Saat ini kasus penyebaran COVID-19 mulai kembali melonjak. Beberapa daerah telah menerapkan PPKM darurat. Di Provinsi Kalimantan Utara, PPKM Mikro pun mulai diperketat kembali. Kekhawatiran dan kecemasan dalam menghadapi lonjakan kasus penyebaran COVID-19 tentunya dirasakan oleh setiap orang, termasuk pegawai BPS Provinsi, Kabupaten, Kota di Provinsi Kalimantan Utara ini. Untuk itu diselenggarakan sesi motivasi kepada seluruh pegawai sebagai SDM di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Utara guna memperkuat semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Strategi kinerja di bawah tekanan. Bagaimana strategi yang mesti kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita sambut pemateri kita dari Magna Consulting. Inilah dia, Coach Yus Ibnu Yasin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga saya yang ada di Kaltara. Ini sebuah kebanggaan. Saya bisa duduk membersamai 67 sahabat-sahabat saya di BPS Kaltara. Dan spesial untuk Pak Mat Badri, terima kasih banyak sudah membersamai sehingga ini saya bisa lebih banyak belajar dari orang-orang yang hari ini hadir, 67 orang ya. Yang pertama apresiasi untuk guru saya, sahabat saya Bu Tina. Alhamdulillah sudah memberikan kepercayaan kepada Magna Consulting sehingga kami bisa diizinkan untuk berbagi ya
Demi Allah bukan menggurui ya, karena di sini banyak orang-orang hebat, di sini banyak senior-senior saya, guru-guru saya. Hari ini izinkan saya berbagi maksimal 40 menit lah, gitu. Dan hadir juga di sini Kepala BPS Kabupaten Kota, ada Pak Supri, Pak Maibu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam, luar biasa. Semoga Bapak selalu sehat, dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa terus mengawal program-program Quick Win yang ada di BPS Kaltara. Dan juga ada koordinator fungsi di sini hadir membersamai kita, ada Pak Basran. Alhamdulillah tadi saya sempat melihat Bapak, semoga Bapak luar biasa. Mohon izin Pak, saya sharing untuk hari ini Pak Basran. Ada Bu Vivi, Bu Panca yang sudah komunikasi, tapi memang pandemi ini memberikan semangat yang berlebih kepada kita untuk bersabar ya. Ada Pak Trino dan juga Bu Yuni. Izinkan saya share screen terkait masalah program sesi motivasi pada pagi hari ini. Ini Mohon maaf, Coach Yasin, sebentar. Saya akan lanjutkan dulu sebentar. Tadi Coach Yasin sudah memperkenalkan diri. Izinkan saya untuk menyampaikan CV yang beliau ini adalah nama Yus Ibnu Yasin, lahir di Semarang, Jawa Tengah ya Pak. 4 Oktober 1981. Pria yang sering dipanggil Coach Yasin adalah seorang motivator muda, trainer, konsultan SDM, trainer outbound, penulis buku, praktisi budaya, dan organisasi. Beliau adalah pendiri Makna Consulting, yaitu sebuah lembaga yang mempunyai visi terciptanya generasi emas dan kehidupan penuh makna bagi Indonesia. Sudah banyak lembaga, perusahaan, instansi, sekolah, dan perguruan tinggi yang telah diampu beliau. Di antaranya Pertamina, Telkomsel, Taspen, Kemenkes, Kemendes, Waskita Karya, Indonesia Power, UNDP, UNES, Undip, dan masih banyak lagi. Coach Yasin, sebelum memaparkan materinya, saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung sekitar maksimal 30 menit ya. 30 menit. Akan dilanjutkan dengan diskusi. Dan kepada peserta yang ikut virtual meeting, disilakan untuk menyimak materi, dan apabila ada yang ingin melayangkan pertanyaan, bisa dikirimkan via chat atau nanti bisa langsung. Mungkin gitu. Baiklah, mari kita sama-sama menyimak dengan seksama materi yang akan beliau sampaikan. Silakan, Coach Yasin. Terima kasih Pak Bantri, luar biasa. Ini semakin dikuatkan oleh beliau. Semoga Pak Bantri selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Alhamdulillah. Sebelum lanjut, saya kemarin juga presentasi di hadapan Pak Wali Kota Semarang, dan alhamdulillah Semarang sudah menjadi smart city, mendapatkan salah satu kota paling cerdas menurut penelitian di Singapura, dan juga diminta oleh Pemprov Jawa Timur Bu Khofifah untuk membersamai tim yang ada di sana. Kemarin juga saya sempat present di hadapan Jawa Tengah, BPSDM, sehingga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus membenahi SDM yang ada di sana. Dan hari ini bersyukur nih, karena saya diizinkan untuk bisa sharing di hadapan Pak Supri, Pak Maibu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam, Bu Tina, dan juga seluruh jajaran BPS yang ada di Kaltara. Luar biasa ya. Ini kabar COVID di Kaltara gimana nih luar? Saya mendapatkan kabar ya, semoga ini segera berakhir, dan teman-teman yang ada di Kaltara sudah mungkin 100 lebih ya yang ada di sana ya, bisa senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan penjagaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini masyarakat dan bisnis berubah, dari mulai bisnisnya, bagaimana UMKM mereka terus berbenah, ada yang tiarap, ada yang mereka harus bangkit, ada yang berdiri dengan kokoh, sampai perusahaan sekelas Pizza Hut saja mereka menjual makanannya di pinggir jalan. Atau mungkin salah satu rumah sakit yang terkenal, Yarsi, dia jual bagaimana kamar demi kamar. Hotel yang ada di Jakarta maupun di kota-kota besar di Jawa, mereka juga jual isolasi mandiri di setiap kamarnya.
karena sekarang sudah berubah. Bagaimana juga kalau kita pernah makan di KFC, sekarang mereka bukan hanya menjual ayam, tapi mereka menjual pokis ya. Di Jawa pokis, di Kaltara apa namanya itu ya. Begitu juga di lingkungan BUMN, BUMD, di pemerintahan kota, di plat merah. Saya kemarin juga diminta oleh salah satu kementerian di bawah Kemenku, yaitu adalah Bea Cukai, karena mereka sebagian besar milenial ya, jadi work from home is holiday begitu. Jadi ini luar biasa, maka penting bagaimana kita memahami bagaimana ternyata impian kita ternyata berbeda dengan realita. Impian kita work from home itu kita bisa ngumpul sama keluarga, bisa ketemu sama si kakak, si adik bisa lebih lama, bisa bercengkrama dengan pasangan hidup kita lebih lama. Work from home nanti kita bisa menikmati hari di rumah lebih lama. Ternyata realitinya adalah bagaimana tuntutan kerja tidak seimbang dengan apa yang kita lakukan di rumah. Atau mungkin bisa jadi permasalahan tentang wifi, kuota internet yang sering macet, dihubungi susah ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Maka penting hari ini saya izin sharing di 30 menit ini bagaimana solusinya. Ada 4 hal penting ya, bagaimana keep spirit in pandemi, bagaimana menjaga semangat kita, energi kita agar tetap positif ketika pandemi ini berlangsung. Dimulai dari yang pertama yang paling penting adalah stress management. Kita harus sadar, corona hari ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Benar ya? Jadi Tuhan sepertinya sedang meruntuhkan kesombongan manusia. Uang sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, ketika corona datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka penting hari ini kita sudah semestinya berharap, bersandar, bergantung, meminta hanya kepada Allah. Jangan sampai kita sibuk meningkatkan imun, tapi lupa untuk meningkatkan iman kita. Karena iman juga sangat penting. Bagaimana yang harus kita pahami teman-teman BPS Kaltara yang ada di sini, bahwa sesungguhnya corona itu adalah makhluknya Allah, makhluknya Tuhan yang Maha Esa. Maka ketika kita bergantung kepadanya, semoga Dia mentakdirkan kita untuk menjaga kita, melindungi kita, untuk senantiasa beraktivitas sesuai dengan produktivitas kita. Karena gimana ya, panik gak panik, corona tetap datang. Maka penting bagaimana kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun di pertama kali. Ada sebuah kisah yang saya kemarin diskusi dengan salah satu direksi di rumah sakit di kota Semarang, namanya Pak Heri. Di Romani itu ada salah seorang perawat yang mengatakan, ketika tim kami menanyakan, Mas, ini sebenarnya dengan kematian sebanyak ini di kota Semarang, terutama di Romani, apa sih Mas penyebab utama mereka menghembuskan nafas terakhir? Ternyata sang perawat memberikan sebuah kalimat yang bisa jadi menjadi pelajaran buat saya. Apa itu? Dia mengatakan faktor utama kematian di sini adalah faktor stres. Faktor kecemasan, faktor ketakutan yang berlebihan, faktor kegelisahan yang berlebihan. Bisa dibayangkan, satu hari kalau di rumah sakit itu, ada salah seorang kawan saya masuk di sana, namanya Pak Muslim, 1 kali minum obat itu 12 butir. Berarti kalau 3 kali 36 butir. Kalau orang tidak pernah minum obat dan langsung dicekoki dengan obat sebanyak itu, maka akan sangat stres dan bimbang kali ya. Maka penting bagaimana hari ini untuk melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat umum. Bagaimana hari ini kita menyadari bahwa corona sesungguhnya menyerang mental kita.
Maka jangan sampai panik, jangan sampai takut berlebihan, tapi tetap prokes, tapi tetap menjaga 3M. Sering-sering mencuci tangan, apalagi di sini ada yang work from home, ada yang work from office. Maka seringkali kepanikan itu menyerang akal sehat, apalagi sekarang banyak hoax muncul. Mohon maaf. Hoax muncul, sehingga yang terjadi adalah kita panik melihat berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya dan membuat kita menurunkan imun kita. Maka penting, makin tinggi kepanikan kita, makin rendah imun kita. Ya, maka manajemen stres ini harusnya 1 hari saya bahas, tapi waktu saya terbatas sehingga saya harus memaksimalkan. Oke, yang pertama itu bagaimana kita untuk senantiasa tetap tenang, keep calm, sehingga kita menyadari tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka sebagai seorang Muslim, Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha yang beragama, kita harus sadar bahwa Dialah Tuhan yang satu-satunya bisa menjaga kita, melindungi kita. Ya ini ujian yang harus kita hadapi sama-sama. Dan pertolongan itu bukan dari perusahaan. Dan pertolongan itu bukan dari siapapun. Tapi pertolongan adalah dari Tuhan melalui orang-orang yang mungkin dikirim kepada kita. Ujian. Maka jangan pernah menggelisahkan apapun. Apalagi masalah rezeki. Rezeki bukan dari BPS. Tapi sesungguhnya rezeki diturunkan oleh Allah. Tuhan yang Maha Esa. Untuk kita melalui kantor kita tercinta. Ya, jadi kaidah yang harus difahami di manajemen stres ini adalah bahwasanya ujian itu datang paralel bersamaan dengan solusi. Maka tidak mungkin pandemi datang tanpa solusi. Ya. Maka penting hari ini kita menyadari kalau masalah kita mungkin sebesar 50%, maka solusi yang datang bisa jadi lebih dari 50%. Karena kita menyadari satu hal, bahwasanya di balik kesulitan akan ada banyak kemudahan. Ada seorang guru saya yang mengatakan, pandemi ini satu pintu tertutup. Maka kaidahnya adalah akan banyak pintu-pintu lain yang terbuka. Maka kita jangan sampai menggelisahkan satu pintu yang tertutup, tapi tidak berjuang bagaimana membuka pintu-pintu lain yang sudah dibuka oleh Tuhan. Oke, maka mari tetap menikmati kehidupan ini walaupun kita sedang terserang COVID. Saya juga alumni COVID, saya penyintas COVID. Saya 14 hari isoman di rumah bersama dengan istri. Saya menikmati bagaimana di tengah tusukan di setiap sendi-sendi saya, batuk yang tidak kunjung reda, 14 hari tidak bisa melihat sinar matahari, 14 hari tidak bisa bercengkerama dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan anak-anak kita harus kita titipkan ke eyangnya. Ini adalah ujian tersendiri bagi kita. Tapi kalau kita meratapi ujian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ini akan menjadi permasalahan baru untuk kita. Maka tetap semangat yang sedang diuji dengan COVID. COVID itu mungkin hanya 1% yang gagal. Selain itu 99% mereka diangkat penyakitnya oleh Tuhan. Maka tetap tersenyum, tetap bahagia, jangan terlalu banyak pikiran. Harus disadari bahwa COVID ini adalah makhluk Tuhan yang bisa kita ajak kerjasama untuk kita keluarkan. Ya, ini penting. Tapi tidak cukup itu. Setelah kita menyadari bahwa peran kita di BPS bukan sekedar bagaimana menghadapi stres, kegelisahan, ketakutan para pegawai, kita juga harus memastikan tentang apa? Produktivitas pegawai. Ya. Ada 5 hal penting bagaimana membangun produktivitas. Ini saya singkat-singkat ya. Yang pertama, singkirkan distraksi. Ketika Anda ingin memaksimalkan pekerjaan di kantor ataupun di rumah, Anda harus singkirkan distraksi. Ini penting.
Ya, karena sebuah penelitian mengatakan orang yang tidak bisa menyingkirkan ini jauh-jauh ketika dia bekerja, maka 40% produktivitasnya menurun. 40%. Ya, banyaklah distraksi. Jadi kalau bisa ngecasnya jangan deket-deket sehingga Anda tidak punya keinginan untuk membuka stalking ya sosmednya mantan, kemudian informasi-informasi yang sedang update dari politik, ekonomi sampai PPKM. Jadi Anda nggak punya peluang itu. Anda fokus untuk apa? Punya konsep Pomodoro. Pomodoro itu 25 Anda kerja, 5 menit Anda boleh buka handphone. Lanjut lagi, 25 menit Anda kerja, 5 menit Anda buka handphone lagi. Ini nanti ada sesi khusus ya. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kita, upgrading skill kita, maka jangan nunggu mood. Apalagi seorang ASN yang setiap bulan sudah dapat jatah, gaji, dan tunjangan. Anda pasti menikmati bagaimana kehidupan Anda. Ya, maka penting jadi orang sibuk itu mudah. Tapi yang susah adalah permasalahannya dua. Sibuk Anda mencapai tujuan atau menghabiskan waktu. Sibuk Anda untuk hal penting atau untuk hal-hal yang receh. Jangan sampai sibuk Anda ternyata untuk hal-hal yang receh, yang tidak bermanfaat untuk BPS Kaltara. Kesibukan Anda ternyata untuk keuntungan pribadi, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk kompetensi Anda, untuk organisasi Anda, bahkan untuk visi-misi organisasi Anda, yaitu menyediakan data yang akurat. Saya suka dengan kalimat yang disampaikan tadi oleh salah satu dari teman-teman di BPS Kaltara bahwa tidak ada pilihan lain, pantang pulang tanpa data di tangan. Ini harga mati. Ini seperti semangat seorang pejuang, pantang pulang sebelum saya dapat data yang akan saya bawa ke BPS Kaltara. Ini luar biasa ini. Kalau semangat ini dimiliki oleh 100 lebih pegawai BPS Kaltara, selesai. Semangat tentang bagaimana apa? Memastikan bahwa tugas saya, tanggung jawab saya selesai. Jadi apapun tantangan di depan akan saya lewati. Ketakutan, kegelisahan bagaimana harus menyeberangi sungai, tidak ada jalan akses ke sana, tidak ada pilihan lain. Anda harus menemukan jalan untuk pulang dengan membawa data di tangan. Ini luar biasa. Semoga ini bisa jadi slogan nih, bagaimana semangat ini semoga menginspirasi juga untuk teman-teman yang ada di back office, begitu ya. Yang ketiga, pecah tujuan besar menjadi tujuan-tujuan kecil. Saya bersama dengan tim, jadi kita punya target setahun dipecah menjadi weekly plan dipecah menjadi daily plan. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Ya. Yang keempat adalah 20-20-20. Jangan sampai teman-teman semuanya sebagai seorang pegawai kita hanya menjalani rutinitas. Ya, kita hanya menjalani hari-hari kita secara automatically. Tidak secara sadar, tidak secara manual. Sehingga ya berangkat kerja, pagi berangkat, pagi sarapan, habis itu ngopi, kerja sebentar, ngobrol sama teman, sholat zuhur, yang menunaikan, habis sholat duduk di depan meja kerja, main game sebentar, sosmedan sebentar, nggak terasa sudah asar, habis asar sholat ke masjid dan musola, habis itu ngobrol sama pimpinan, sama atasan, meeting sebentar, terus pulang. Rutinitas itu yang membuat kita tidak bisa produktif maksimal. Maka nanti ada tipsnya. Apa itu? 20-20-20. Ini tips di pagi hari sebenarnya ya. Hal kecil sederhana yang bisa kita lakukan. 20 menuliskan daily plan. Hari ini saya mau ngapain sih? Jangan sampai ke BPS Kaltara nggak tahu nih. Jangan sampai kita ke kantor, ke BPS Kabupaten Kota. Pagi-pagi kita nggak tahu kita mau ngapain. Itu musibah besar. Itu adalah hal yang harus kita selesaikan secepat mungkin.
Ya, maka 20-20-20 itu adalah 20 kita menuliskan abundant mentality. Apa sih yang membuat pagi ini saya bersyukur? 20 menit kita menuliskan plan. Oke, plan kita. Hari ini saya mau ngapain? Ya, penting agar dari jam 8 sampai jam setengah 5 Anda benar-benar produktif. Tulis. Saya punya yang namanya buku Abundant Mentality, ya. Buku Abundant Mentality. Buku tentang rasa syukur. Ada di lemari saya. Jadi setiap pagi Anda menuliskan itu, nanti formatnya ada. Nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman juga ya. Dan yang 20 selanjutnya adalah Anda bisa melakukan olahraga setiap hari selama 20 menit ya. Untuk menjaga pikiran kita tetap bergerak maju dan bertumbuh, fisik kita tetap sehat, dan yang penting adalah hati kita untuk senantiasa hidup dengan cara memperbanyak syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, untuk upgrading skill, bagaimana membangun produktivitas adalah dengan prioritas hal yang esensial dengan manajemen waktu. Ini nggak bisa saya bahas karena manajemen waktu ini satu materi sendiri yang harus saya selesaikan. Nah, contoh begini. Ada kegiatan di kolom 1 sebelah atas kiri itu urgent dan penting. Ada juga aktivitas yang not urgent tapi penting. Ada juga aktivitas yang nggak penting ya tapi membuang waktu. Ada juga aktivitas yang nggak penting dan nggak urgent. Ini penting ya untuk kita bahas sama-sama. Sebenarnya ini ada sesi tersendiri nanti. Maka untuk meningkatkan termostat, aktivitas kita idealnya masuk ke kuadran 2 ya. Penting tapi tidak mendesak. Jadi kalau Anda hari-hari yang Anda lalui kok banyak yang mendesak, berarti Anda belum menuliskan plan Anda. Oke. Anda tidak produktif maksimal. Oke. Maka di kuadran 2, apa kuadran 2 itu? Kuadran 2 penting tapi tidak mendesak. Ya, kenapa penting dan tidak mendesak? Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda tadi menuliskan DAP, Daily Activity Plan. Setiap hari wajib ini wajib. Kalau Anda setiap hari tidak menuliskan DAP, Anda akan dikawal oleh sosial media Anda. Dikit-dikit buka handphone, dikit-dikit buka sosial media, apalagi milenial. Maka DAP itu penting. Teknisnya bagaimana? DAP itu teknisnya seharusnya di weekly plan itu dikerjakan hari Jumat. Jumat itu ada weekly plan, Senin sampai Jumat, ngapain aja. Jadi nanti Senin sore direview. Tadi pekerjaan yang sudah Anda lakukan apa, yang belum Anda lakukan kenapa, yang tidak Anda lakukan butuh support apa dari manajemen, dari pimpinan, dari teman-teman yang ada di organisasi, kepala BPS Kabupaten Kota dan juga kepala BPS Provinsi. Butuh support apa? Nah, Senin sore itu. Nanti Selasa sore begitu, terus begitu. Dengan seperti itu, maka produktivitas kita bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka penting memastikan dengan sadar setiap aktivitas kita memberikan impact kepada organisasi. Inilah cara terpenting menghalalkan apa yang Anda bawa pulang. Halalin gaji Anda dengan cara apa? Anda kerja maksimal ketika Anda berada di kantor. Kalau Anda tidak bekerja maksimal, kalau Anda menghabiskan waktu di kantor hanya untuk bersenang-senang, menikmati hal-hal yang bersifat pribadi, ngobrol sana-sini, ngomongin politik yang tidak akan pernah selesai, membicarakan atasan, maka ini akan menjadi hal yang berimpact kepada diri Anda. Oke, itu dia. Maka produktivitas sangat penting. Yang 5 hal tadi, nanti mungkin slide-nya akan saya share ke teman-teman ya, jadi teman-teman bisa langsung melihat begitu ya. Oke. Kita nanti bisa juga tanya jawab ya. Saya selesaikan ini dulu.
Yang satu tadi bagaimana stress management, yang kedua adalah productivity, yang ketiga adalah profesionalisme. Profesionalisme ini juga penting. Kemarin ada salah satu plat merah yang menghubungi kami bagaimana permasalahan di rumah dibawa sampai ke kantor. Sehingga ya bagian dari profesionalisme adalah Anda tidak membawa masalah kantor ke rumah dan begitu juga sebaliknya. Terus gimana solusinya Mas Yasin? Solusinya satu. Ini saya dapatkan dari guru saya, beliau juga salah satu, bukan salah satu ya, memang satu-satunya direktur di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Beliau mengatakan, ya kalau Anda ingin maksimal kerja di kantor, Anda harus selesai dengan diri Anda. Anda harus selesai dengan diri Anda. Ketika ada permasalahan dengan pasangan hidup, ketika ada permasalahan di rumah, ketika ada permasalahan dengan anak-anak, ketika ada permasalahan di luar BPS Kaltara, maka Anda tidak akan pernah maksimal bekerja di BPS Kaltara. Maka Anda harus selesai dengan diri Anda terlebih dahulu. Oke? Maka penting, ini ada sebuah survei, Matthew Killingsworth, dia mengatakan ternyata bahagia itu bukan ditentukan oleh konten dan momen, tapi ditentukan presence. Anda menjalani momen demi momen secara sadar hadir di sana. Kalau Anda berada di BPS, di kantor, ya Anda hadir. Jangan sampai Anda berada di BPS, Anda di kantor, Anda di meja kantor, tapi pikiran Anda mikirin orang rumah, pikiran Anda memikirin di luar kantor BPS. Itu salah besar. 47% orang melakukan itu. Itulah kenapa banyak orang liburan, banyak orang piknik, tapi mereka tidak menemukan bahagia. Setelah piknik, stres. Bahkan ketika piknik, mikirin kantor. Ketika di kantor, mikirin rencana piknik. Ya nggak akan pernah selesai. Maka solusinya, menurut Matthew Killingsworth, sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa Anda harus hadir. Hadir utuh. Kalau lagi meeting dengan atasan, Anda meeting dengan kepala BPS kabupaten kota, ya Anda hadir. Matikan handphone Anda seketika itu pula. Meeting, fokus. Apa yang dibahas, Anda harus bisa mereview, Anda harus punya action plan setelah keluar dari ruang meeting. Jangan sampai di meeting Anda tidak benar-benar hadir. Oke? Maka hadirlah utuh, bukan hanya fisik Anda, tapi juga hati Anda bersama BPS. Kalau bukan Anda siapa lagi? Tolong perhatikan saya, penting. Fokus, lihat kamera, perhatikan saya. Tolong perhatikan saya, perhatikan saya, perhatikan saya, perhatikan saya. Anda di BPS, ini bukan kebetulan. Tolong teman-teman, 70 orang yang hadir, perhatikan saya. Anda bukan yang paling pintar. Tapi kenapa Tuhan memilih Anda untuk bekerja di BPS? Karena Tuhan percaya Anda adalah sekelompok orang yang mampu menjalankan amanah menjadi insan-insan BPS yang siap untuk menjalankan peran di sana. Anda bukan yang terbaik, Anda bukan yang paling cerdas, tapi Tuhan percaya kepada Anda. Di luar sana banyak orang yang lebih pintar. Di luar sana banyak orang yang lebih amanah, lebih profesional, lebih berintegritas daripada Anda. Betul? Tapi kenapa Tuhan memilih Anda? Karena Tuhan percaya Anda orang-orang terbaik yang siap untuk menjalankan amanah. Melanjutkan estafet pendahulu-pendahulu Anda. Estafet Pak Supri, Pak Maibu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam. Wahai milenial, ambil peran itu, ambil estafet itu untuk melanjutkan perjuangan mereka. Tolong lihat saya sekali lagi. Di luar sana banyak orang yang ingin seperti Anda. Duduk di kantor, dapat gaji setiap bulan. Pernahkah Anda terpikir? Pedagang kaki lima, mereka tidak cari uang, tapi mereka cari makan. Bertahan untuk anak istri. Mereka memastikan biar anaknya biar bisa bayar SPP. Mereka memastikan biar bisa bayar tunggakan. Mereka ingin memastikan jualan dari jam 6 sampai jam 8 2 jam itu hanya untuk memastikan biar bisa bayar listrik. Tapi Anda setiap bulan dapat tunjangan, dapat gaji.
Maka tolong lihat saya, tolong lihat saya, tolong lihat saya. Banyak orang yang ingin seperti Anda duduk di sana. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh bekerja di BPS, Anda sedang menzolimi mereka yang ingin bekerja di BPS seperti Anda. Maka tidak ada pilihan lain. Bersungguh-sungguhlah. Ingat, pertama kali Anda diterima di kantor BPS, Anda pasti bersumpah, Anda berjanji untuk memberikan yang terbaik, kontribusi terbaik. Bukan untuk Bu Tina, bukan untuk Pak Supri, bukan untuk Pak Maibu, bukan untuk Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam, bukan untuk mereka. Tapi untuk bekal Anda bahwa ini bukan hanya masalah Anda dengan Pak Maibu, Pak Imam, Pak Supri. Ini adalah masalah Anda, muamalah Anda dengan Allah yang Maha Esa. Maka kalaupun Pak Supri, Pak Maibu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam tidak mengapresiasi Anda, nggak usah khawatir. Anda masih punya Tuhan yang Maha Adil, yang memberikan balasan terbaik untuk orang-orang yang maksimal bekerja untuk BPS. Maka terima amanah ini. Terima dengan segenap hati, sepenuh cinta Anda. Sebagai bentuk rasa syukur Anda, karena Anda adalah segelintir orang yang dipilih untuk berjuang sebagai insan BPS. Di luar sana ada ribuan orang yang ingin seperti Anda. Maka tidak ada pilihan lain. Penting. Tapi kenapa selama ini nggak bahagia, kerja asal-asalan? Mengapa selama ini kita tidak menggunakan 100% energi kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi BPS Kaltara? Kenapa? Sebuah penelitian Ken Blackett dan Sheldon Blows menyatakan bahwasanya pribadi-pribadi yang termasuk tidak bahagia adalah mereka yang nggak paham bahwa data sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Indonesia. Data sangat penting. Hari ini data is king, data is queen, data adalah raja. Siapa yang pegang data, dia adalah raja. Maka saya sepakat pantang pulang sebelum data berada di tangan adalah sebuah komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi BPS Kaltara, dan itu adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara. Insya Allah, luar biasa. Anda harus selesai dengan diri Anda. Ya, maka kalau pengen bekerja di BPS Kaltara bahagia, kayaknya Anda sudah punya banyak alasan untuk bisa bersyukur. Pagi tadi masih pakai seragam BPS Kaltara. Banyak orang yang belum menemukan bahagia. Mbak Nia, saya juga heran. Ternyata dengan uang yang banyak tidak bisa membeli kebahagiaan. Artinya apa? Uang hanya bisa membeli kesenangan, tidak membeli kebahagiaan. Oke? Maka bersyukurlah sebagai orang yang mungkin banyak kebutuhan yang belum tercukupi, yang mungkin banyak keinginan-keinginan beli kendaraan, mobil, renovasi rumah yang belum terpenuhi. Bersyukur. Karena dengan bersyukur dan berharap kepada Tuhan, Anda masih dekat dengan Tuhan. Ya, maka ternyata memang indikator kebahagiaan bukan dilihat dari uang yang banyak, jabatan yang tinggi, ternyata bukan. Kenapa? Ya kita lihatlah bagaimana ini aktor komedian tapi mati bunuh diri. Tugas dia membuat orang bahagia, orang ketawa kan, tapi ternyata dia nggak bahagia. Dengan suara emasnya juga melakukan bunuh diri. Padahal apa yang belum dia miliki, semuanya sudah. Oke, uang, jabatan, popularitas, ketenaran, semuanya sudah. Ini dua orang terkaya di dunia. Dan dia tidak bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Materi tidak bisa memberikan dua orang ini kepuasan bagi keluarganya. Maka penting bagaimana kita memahami bahagia itu bukan sekedar masalah materi. Ya, kita fahamkan kepada pasangan hidup kita, yang suami sabar, ya,
Istri harus terus kita ingatkan, ya. Penting, ini PR besar bagi para suami. Anda harus benar-benar kuat. Anda harus benar-benar hebat. Menjadi lelaki yang tidak baperan. Menjadi lelaki yang tidak mudah goyah. Kayak telur, pecah dikit, ting, langsung hancur. No, Anda punya tanggung jawab memastikan keluarga Anda baik-baik saja secara ekonomi, secara iman dan imun. Ya, hari ini. Penting ini untuk para lelaki. Inilah kebahagiaan jiwa. Bahkan ini sebuah penelitian, Warwick University, sebuah kampus terbaik salah satu kampus terbaik selain Stanford University dan juga Oxford University, Harvard University. Warwick University adalah kampus-kampus yang dijadikan kiblat bagi mereka yang akan belajar tentang bagaimana keilmuan yang ada di sana gitu. Jadi penelitian ini mengatakan walaupun gaji Anda 1M, ya, Anda belum akan puas selama Anda tahu dan mendengar tetangga sebelah Anda gajinya lebih dari 1M. Anda gak akan bahagia, Anda gak akan puas. Oke, apa kesimpulannya? Ya, bersyukur. Saya kemarin ketemu dengan salah satu direktur di bank, lembaga keuangan terbesar di Jawa Tengah. Ya, dia mengatakan bahwa ya, manusia tidak akan pernah puas. Agar dia puas, dia harus banyak bersyukur. Ya, maka yang hari ini belum mengucapkan hamdalah, mari bersyukur yang banyak. Kita diberi kesehatan. Kalaupun disapa oleh Corona 19, bersyukur. Bisa jadi ini cara Allah agar Anda dekat dengan dia. Ya, ini dia luar biasa. Bahkan studi Frederick Hesbitt mengatakan bahwa walaupun Anda sudah punya gaji yang besar, tunjangan yang banyak, bonus yang berlimpah, Anda tidak akan pernah bahagia. Maka ada seorang perawat di Karyadi, dia mengatakan, ya dia begitu bahagia begitu ya. Perawat gaji berapa sih paling ya? Tidak lebih dari teman-teman di BPS Kaltara lah. Ya, tapi dia mengatakan setiap saya merawat pasien, Mas, saya bayangkan saya sedang merawat ibu yang sedang melahirkan saya. Maka saya akan memberikan yang terbaik. Saya akan maksimal, saya akan optimal. Nah, bagaimana seandainya ketika Anda menghimpun data, Anda bayangkan Anda sedang ingin memberikan kado terbaik untuk orang tua Anda dengan data itu. Semoga dengan data yang Anda kumpulkan itu menjadi pahala, dan pahalanya sebagian Anda minta sama Allah untuk dialirkan untuk orang yang dulu pernah melahirkan Anda. Semoga dengan data itu menjadi pahala kebaikan, yang dengan pahala kebaikan itu Anda alirkan untuk anak-anak Anda, sehingga menjadi jalan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang terakhir, attitude. Pak Badri, semoga masih ada waktu saya minta 5 menit lagi, boleh? Silakan. Ya, insya Allah. Yang terpenting, yang keempat, apa itu? Attitude. Lihat aja, oknum ASN Dinkes terlibat penjualan vaksin ilegal. Coba bayangin, per hari bisa 400 juta lebih. Ya. Kimia Farma pecat petugas, pecat aja, tapi Kimia Farma nggak pernah minta maaf sama kita. Masyarakat yang jadi korban. Bagaimana kasus antigen bekas dipakai lagi? Di mana sisi kemanusiaan mereka? Masya Allah. Ini kasus yang terjadi di lembaga pemerintahan. Jadi banyak di antara mereka yang gaji ternyata hanya lewat. Gaji, ya. Berapa juta, gajinya 3, tanggal 3 sudah koma. Kenapa tanggal 3 sudah koma? Ternyata untuk kredit, beli barang-barang yang mewah, gaya hidup, ingin terlihat kaya, jadinya miskin terus. Ya. WFH Soliday, ini keluhan dari salah satu manajer di salah satu plat merah di bawahnya kementerian. Mereka mengatakan, gimana ya Mas? Mereka masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Mereka holiday. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari liburan keluar kota. Dihubungi susah, ditelepon sulit. Ternyata lagi sama keluarga.
Ya, ngilang saat dihubungi, susah ketika dihubungi. Ini yang terjadi. Ini adalah masalah, bukan masalah skill. Kalau skill bisa diperbaiki, bukan masalah knowledge. Kalau knowledge Anda minta baca buku, dia sudah mendapatkan knowledge. Tapi ini adalah masalah attitude. Attitude. Pertanyaannya adalah, apa niat kita dulu mendaftar sebagai seorang pegawai di BPS Kaltara? Mari mengingat kembali tentang ini, ya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai suatu saat Tuhan menuntut kita karena kita bekerja tidak maksimal di kantor asal-asalan. Ya, penting korupsi bukan hanya korupsi uang, tapi korupsi waktu. Anda lebih banyak menghabiskan waktu di kantor untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan BPS Kaltara. Ini masalah integritas. Ini salah satu nilai di BPS Kaltara, bukan? Maka ketika Bu Tina ngobrol sama saya, kuncinya di bawah nih. Semakin tinggi integritas, semakin tinggi kualitas pelayanan kepada orang lain. Semakin tinggi integritas, maka dia akan semakin maksimal untuk membawa data sampai ke kantor. Semakin tinggi integritas, maka semakin tinggi dia menjalankan amanah tugas dia untuk diberikan kepada mereka, ya, para pimpinan, juga kepada para kepala BPS kabupaten kota, begitu. Oke, tapi sebaliknya. Jadi kalau di BPS Kaltara itu nggak ada orang malas, yang ada orang yang nggak punya integritas. Kenapa malas? Karena dia nggak punya integritas. Ini penting, ya. Jadi integritas itu tidak berkedok. Jadi ketika ada Pak Supri, Pak Maidu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam datang, siapa? Mereka pergi prep, kerjain sendiri. Emangnya tugas siapa? Enak aja. Nah, ini bahaya, kan? Maka integritas itu engkau merasa melihat dan dilihat oleh Allah. Kalaupun Bu Tina, Pak Supri, Pak Maibu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam tidak melihat Anda, Tuhan melihat Anda. Maka Anda akan tetap memberikan yang terbaik untuk organisasi Anda. Ya, integritas adalah segalanya. Maka salah satu guru kami mengatakan jangan korupsi. Korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi pikiran, korupsi uang, materi. Ya, penting. Jangan pernah memalsukan tanda tangan. Jangan pernah memalsukan kwitansi. Rahim ibumu bukan tempat calon koruptor. Bawa uang ke rumah yang halal. Yang halal. Agar anak-anak kita tidak menjadi anak-anak durhaka. Maka pastikan uangnya adalah uang yang halal. Agar istri kita tidak menjadi istri yang cerewet, nuntut sana sini. Istri yang heboh, cerita keburukan suami kepada mertua. Kenapa? Karena harta yang kita bawa pulang adalah harta yang haram. Mari sama-sama menjadikan nilai BPS adalah hal yang penting. Yaitu integritas, amanah, dan profesional. Tapi kita sering lupa tujuan. Betul nggak? Kita sering lupa tujuan, kan? Coba, Bu, berdandan itu harusnya untuk suami atau untuk orang lain? Kan untuk suami. Tapi lebih cantikan mana? Kita berdandan di hadapan suami atau ketika mau arisan, atau ketika mau kerja, atau ketika mau menyambut tamu. Kita sering lupa tujuan. Itu anekdot saja, ya. Kita sering lupa tujuan, maka hari ini kita perbaiki tujuan kita. Tujuan kita adalah menjadi bagian insan BPS yang menyediakan data statistik berkualitas, bukan asal-asalan, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk Indonesia. Maka saya mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman 73 yang hadir di sini. Yang Anda sudah berjuang, berpeluh, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan meninggalkan keluarga untuk lembur, untuk bisa memastikan data yang Anda persembahkan untuk negara adalah data yang berkualitas.
Saya mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga Anda menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk surga tanpa syarat karena pengorbanan perjuangan yang sudah Anda siapkan untuk memberikan manfaat bagi kami masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat berjuang, semoga bermanfaat. Saya bersyukur bisa membersamai insan-insan BPS Kaltara, terkhusus Bu Tina, Pak Supri, Pak Maidu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam, dan spesial Pak Bandri yang luar biasa membersamai kami. Insan-insan BPS 73 orang yang tidak bisa disebut satu persatu. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan itu datangnya dari saya. Semoga kita bisa berjumpa bukan hanya online, tapi saya bisa silaturahim, soan, berguru, belajar kepada insan BPS di Kaltara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ini pemaparan dari Coach Sita ini. Saya kembalikan ke Pak Bandri. Oke. Tepuk tangan untuk Coach kita. Demikian pemaparan dari narasumber kita pada acara virtual meeting pagi hari ini. Barangkali ada teman-teman yang masih mau menanyakan sesuatu kepada beliaunya. Gimana? Siap, Coach? Halo, Coach Yasin? Mendengar? Saya buka sesi pertama. 3 penanya barangkali untuk ada materi yang perlu diperjelas lagi barangkali. Silakan teman-teman dari peserta, silakan langsung tanya sama Coach Ibnu Yasin. Silakan. Baik, Pak Maibu, silakan, Pak Maibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bagus sekali. Gus Yasin, gimana kabarnya? Gus Yasin, salam kenal. Gus Yasin, dengar suara saya, Gus? Suara juga mute mungkin. Halo, host, silakan. Halo, tes. Halo, suara Pak Maibu kedengaran? Terdengar Pak di sini Pak, terdengar suaranya. Cuma Coach Yasinnya ini belum dengar. Sudah cukup jelas Pak Maibu. Coach Yasin, apakah sudah mendengar suara saya? Oh sudah, barusan. Kok tadi tidak terdengar? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mat Bandri yang telah diberikan pada saya. Saya sangat bersyukur hari ini bisa mengikuti virtual meeting motivasi ini sangat luar biasa. Gus Yasin, saya mengucapkan terima kasih banyak atas nilai-nilai yang diberikan kepada kami semuanya. Setelah kita mendengarkan apa materi dari awal sampai dengan terakhir yang diberikan oleh Gus Yasin, rasanya moral kita, mental kita, ya, pikiran kita sangat positif sekali. Kalau misalkan saat ini dinilai itu dari 0 sampai 10, mungkin 8,5 kali ya Gus Yasin ya. Karena nggak mungkin bisa 10 gitu ya, 8,5 lah, artinya kita sudah luar biasa. Bagaimana Gus Yasin tadi mengajari kami terkait produktivitas, ya kita harus produktif supaya gaji kita halal, dibawa pulang, rezeki berkah, ya. Bagaimana kita harus bersyukur, banyak orang di luar sana yang menginginkan jadi pegawai, jadi kita harus serius dalam bekerja. Begitu juga dengan kita harus merasa betul-betul hadir utuh di kantor gitu ya Gus ya. Kita harus punya impact terhadap kantor, itu sangat luar biasa sekali. Yang seperti itu kadang-kadang kita nggak sadar Gus. Jadi setelah Gus Yasin tadi menyampaikan itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Nah, dan juga ikhlas itu juga paling penting. Bukan kita kerja bukan karena butina tadi yang Gus Yasin sebutkan, bukan karena atasan kita gitu, tapi
kita bekerja untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan, terutama kepada Allah Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Gus. Ya sama halnya dengan setelah kita mendengarkan ini ya, mendengarkan ceramah dari Ustadz dan sebagainya. Bagaimana gitu, Gus, cara kita menjaga supaya moral kita, mental kita istiqomah seperti saat ini setelah mendengarkan materi atau ceramah kalau menurut saya dari Gus Yasin tadi itu seperti apa, Gus? Supaya hari-hari kita di kantor ya itu bisa seperti saat ini gitu. Kita di pikiran kita, di otak kita punya nilai-nilai seperti yang Gus Yasin sampaikan tadi itu. Itu gimana menjaganya gitu biar tiap hari kita bisa seperti ini terus supaya ya kita menjaga apa semua tadi yang disampaikan oleh Gus Yasin. Mungkin itu, Gus, pertanyaan saya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa. Momen ini menurut saya langka gitu ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bu Tina dan teman-temannya. Kami di Kabupaten Kota sangat mengucapkan terima kasih banyak. Begitu, Gus Yasin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kok Yasin? Gus Yasin, kata Pak Maibu, Gus Yasin. Silakan ditanggapi pertanyaan beliau. Pertama tadi bagaimana cara menjaga agar tetap istiqomah menjaga nilai-nilai yang sebagaimana yang disampaikan oleh Koh Yasin tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Akhirnya saya bisa menatap wajah Pak Maibu nih. Setelah tadi saya nyari Pak Maibu yang mana gitu. Masya Allah. Salam hormat saya Pak Maibu. Semoga Bapak selalu sehat, dilindungi oleh Allah. Jadi amin. Ada salah seorang profesor guru besar tentang corporate culture. Beliau namanya Dave Ulrich ya. Dave Ulrich, guru besar, kemarin juga baru dari Jakarta. Beliau mengatakan untuk menjaga apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Maibu, membangun budaya organisasi di BPS Kaltara itu ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan values. Apa itu values? Nilai-nilai. Nilai-nilai seperti apa? Di BPS ada 3. Integritas, amanah, dan profesional. Oke. Nilai-nilai itu pengaruhnya 25%. Ya, 25%. Ya. Oke. Nilai-nilai ini dijaga oleh apa? Oleh sistem. Sistem menjaga nilai. Harus ada reward, harus ada punishment, harus ada rules, harus ada aturan. Menurut Dave Ulrich begitu. Ya. Oke. Selanjutnya, sistem ini hanya berpengaruh 35%. Jadi 25 tambah 35 berapa? 60. Ya. Faktor yang ketiga, 40%, ini yang paling penting. Faktor yang ketiga yang 40% yang kata Dave Ulrich ini menjadi ujung tombaknya adalah faktor leadership. Faktor pemimpin, faktor role model. Maka kebaikan dan keburukan, maju mundurnya, hebat terpuruknya organisasi sangat tergantung dari seorang leader. Dia harus menjadi role model, dia harus menjadi contoh pertama kali untuk menjadi orang yang tidak populis. Kenapa? Ya Anda harus siap untuk dibicarakan di belakang, Anda harus siap untuk menjadi orang ditakuti, Anda harus bisa seperti main layang-layang, tarik ulur. Oke, ini role model. Ya, maka dimulai dari yang pertama, contoh values. Values harus senantiasa dikampanyekan. Ada 3 hal. Contoh, 3 bulan ini kita mengkampanyekan integritas. Maka integritas itu harus tahu. Mbak Nurul, Mbak Margareta, Mbak Dewi, Mas Okta, Mbak Asih harus tahu. Integritas seperti apa sih yang diharapkan oleh BPS Kaltara? Maka harus ada do and done. Oke, contoh dan titip absen, contoh dan terlambat ke kantor, contoh dan pakai baju selain seragam yang sudah ditetapkan. Itu dan.
Do-nya apa? Sehingga Mbak Junezara paham, sehingga Mbak Khairunisa paham. Oh ternyata integritas yang diharapkan oleh BPS Kaltara itu ini, begitu. Tapi itu memang butuh sesi tersendiri untuk bikin itu ya. Kemarin saya bantu Bang Jateng dan RSUP Dr. Karyadi untuk bikin buku corporate culture itu. Jadi integritas dunia apa, dannya apa, gitu ya, values. Dan itu dikampanyekan. Kapan mengkampanyekannya? Setiap pagi kan ada morning briefing, ya. Di kantornya Pak Maibu, Pak Supri, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam, pasti ada morning briefing. Di morning briefing itu ada sesi bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai BPS. Integritas, contoh, masalah integritas. Pak Maibu cerita, perjalanan saya ke Jepang saat itu, ini kisah kami ya. Jadi saat itu 2 bulan tim kami di sana berlatih Batudo Nakamura Ryu. Handycam kami ketinggalan di stasiun di Osaka. 4 jam kemudian baru ingat, handycam mana bro? Astagfirullahaladzim, lupa. Ketinggalan kayaknya di stasiun. Udah segera cari, balik. Dan Anda tahu handycam itu belum pindah dari tempatnya, masih di sana. Ini kan kita bicara integritas. Nah, Pak Maibu harus punya banyak kisah-kisah tentang integritas. Bagaimana integritas? Ya bisa diambil dari kisah-kisah yang mungkin Pak Maibu pengalaman sendiri, atau bisa dari buku, atau bisa dari internet. Nah, setelah itu, setelah berbagi sharing tentang kisah, nah, kampanyekan nilai-nilai 3 yang sudah ditetapkan oleh BPS Kaltara. Ya. Kemudian, sistem ini penting, sistem untuk menjaga nilai tadi. Jangan sampai begini, orang yang telat sama yang nggak telat sama perlakuan BPS. Jangan. Yang telat harus kasih punishment, yang tidak telat, yang achieve target, yang sesuai dengan KPI-nya, dia harus mendapatkan reward. Ini juga nanti akan saya sampaikan mungkin ya di forum yang berbeda. Ini penting sistem itu. Oke, jangan sampai nggak apa-apa lah, gampang di BPS kabupaten kota. Enak pimpinan kita, telat jadi marahin. Hati-hati. Ini jadi bumerang, ini jadi bom waktu. Akan sangat berbahaya. Ya, maka sistem harus berjalan. Sistem harus benar-benar bekerja. Ada reward, ada punishment, ada konsep tadi. Ya. Yang ketiga yang paling penting ya, ini adalah faktor leadership. Ya, leadership. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu kami memberikan training leadership selama 2 hari untuk teman-teman di lembaga keuangan dan juga di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Selama 4 hari, karena memang maju mundurnya organisasi sangat tergantung dari leadernya. Mungkin itu Pak Maibu, mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan, tapi semoga bermanfaat dan kita bisa saling mendoakan hari ini, besok suatu saat bisa buka begitu. Ya, terima kasih Pak Maibu. Sama-sama Gus. Gimana Pak Maibu? Sudah? Oke? Ya, sudah. Coach Yasin, ini masih ada lagi satu raise hand lagi. Pak Haji Trino Junaidi. Terakhir ya. Silakan Pak Trino. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Haji Imad Bandri. Sangat luar biasa sekali. Pagi hari ini mohon maaf Pak Haji Trino, barangkali pakai nggak usah pakai video Pak, barangkali suaranya hilang. Dengan apa yang telah mohon maaf dan mohon izin Ibu Ibnu Yasin. Sebuah masalah yang masih belum bisa soal ini, banyak hal yang sangat luar biasa dan banyak juga hal yang sangat menghambat begitu. Luar biasanya bahwa kegiatan pada sesi ini bisa disaksikan seantero jagat
di dunia ini mungkin yang bisa bergabung kita, baik melalui link kita maupun di link YouTube yang telah kita sebarluaskan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Yus Ibnu Yasin. Sebuah nama yang menurut saya doakan, nama yang sangat populer dan terkenal. Karena setiap saat saya juga selalu sebut Yasin begitu. Jadi sebuah nama yang menurut saya luar biasa sekali. Ada beberapa yang saya sangat tertarik Pak di dalam hal ini adalah yang satu yang ingin kami tanyakan pertama. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan semacam tip atau trik gitu ya. Agar kita selalu dapat bekerja secara optimal. Bukan maksimal lagi, tapi optimal untuk membuat Kaltara menjadi terdepan dengan spirit hebatnya. Begini Pak Ibnu, pertama yang saya ingin tanyakan bagaimana cara kita atau mungkin ada tip dan trik ya untuk mengingat niat kita dulu. Untuk mengingat niat kita dulu waktu kita pertama kali melamar menjadi PNS. Kalau sekarang ASN lah. Karena saya dulu melamarnya, seingat saya waktu itu bulan Januari tahun 1986, Pak. Cukup lama sekali. Saya bahkan masih sering membaca surat permohonan lamaran kerja saya pada waktu itu. Sampai sekarang juga saya kadang-kadang kalau dalam keadaan yang kurang semangat gitu, saya baca-baca lagi Pak. Apa sih surat permohonan saya pada waktu itu? Kebetulan saya masih punya kopinya. Karena zaman dulu Pak tidak selalu dikopi semuanya itu supaya bisa dicontek lagi kalau melamar klien lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana Pak cara kita agar kita ini tidak selalu lupa dengan tujuan kita? Nah, ini dua pertanyaan ini mudah-mudahan Pak Yus Ibnu Yasin dapat memberikan tips dan trik agar kita bisa mengingat niat kita untuk memberikan spirit ke dalam jiwa raga kita. Kemudian juga bagaimana agar kita tidak selalu lupa karena memang banyaknya gangguan di luar itu setelah keluar dari pintu rumah itu Pak, luar biasa gangguannya. Supaya tidak lupa dengan apa yang menjadi tujuan kita. Demikian Pak, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan, silakan Pak Moderator. Oke, Gus Yasin, ini Pak Trino nanya bagaimana cara kita untuk mengingat kembali niat awal kita waktu mendaftar sebagai PNS ya atau ASN sekarang. Yang pertama, yang kedua, bagaimana supaya hal-hal yang terkait esensi ini kita tidak mudah melupakan karena banyaknya hambatan di luar pintu rumah kita itu. Mungkin gitu, Pak. Silakan, Gus Yasin. Ini ada guru yang menguji muridnya kayaknya. Masuk ke BPS tahun 86, Pak. 1986. 86, Masya Allah. Saya masih 5 tahun gitu. Masya Allah. Saya mohon maaf ini kalau tidak bisa maksimal menjawab karena Bapak pasti menguji saya dan jauh lebih baik daripada saya. Jadi mohon izin, memang saya sepakat sebelum nanti saya menjawab, saya berbagi lah, bukan menjawab. Kalau menjawab nanti durhaka nanti. Tidak ada tujuan yang lebih penting daripada tujuan maksudnya ya. Jadi kapal itu ya aman kalau di pelabuhan, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Ya, maka bagaimana kalau kita main sepak bola, digaji, dibayar juara 1, bisa 2M, 3M, tapi nggak ada gawangnya, itu akan membuat kita malas gitu. Maka penting, tadi saya sepakat dengan Pak Trino, bagaimana kita bisa mengenang kembali, mengingat kembali tujuan awal kita mendaftar. Ya. Kalau saya secara umum, untuk mengingat itu semuanya adalah bagaimana kita punya waktu tersendiri untuk menuliskan kembali apa tujuan Anda bekerja di BPS. Ya.
setelah, kalau Anda punya contekannya yang dulu, maka itu penting. Itu bisa menjadi contoh desain untuk mendesain kembali apa tujuan Anda bekerja di BPS. Jangan sampai begini, BPS dia punya visi, tapi visinya tidak selaras dengan visi Anda. Itu sangat berbahaya. Contoh yang paling mudah begini, Anda orang yang jujur, tapi Anda bekerja di lingkungan yang tidak menjaga kejujuran, Anda nggak akan nyaman. Oke, begitu juga dengan impian Anda. Jangan sampai impian Anda berbeda, tidak selaras dengan visi BPS. Menjadi penyedia data yang berkualitas. Maka visi pribadi Anda sudah selayaknya, seharusnya tidak jauh-jauh dari itu. Oke? Dan itu butuh waktu khusus yang harus Anda sempatkan, luangkan. Kalau bisa, saya seringkali menuliskan tentang apa? Tentang visi dan tujuan teman-teman yang sesuai dengan passion mereka. Ya, ini ada modulnya, mungkin saya akan sharing. Apakah ini mungkin agak menohok? Apakah pekerjaan hari ini Anda berada di BPS, sebagai apapun itu, sudah sesuai dengan passion Anda. Passion itu Anda bekerja, kalaupun nggak dibayar juga nggak apa-apa. Anda bekerja itu penuh dengan semangat. Ya, semangat Anda melebihi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada sekitar 11 ciri gitu ya. Nanti mungkin saya bisa share, tapi tidak di forum ini. Maka penting Anda butuh waktu, mungkin sebagai seorang muslim, hal yang terbaik, waktu yang paling indah adalah setelah Anda tahajud, sebelum subuh ya, Anda tuliskan itu. Contoh saya, ini terbukti ya. Jadi saya punya 11 cita-cita yang ingin saya wujudkan selama 2 tahun. Saya tuliskan itu, 11. Dari urutan 1 sampai 11. 1 adalah yang prioritas. Nomor 2, saya menuliskan saya ingin punya sebuah tempat untuk mendidik karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Namanya rumah adab. Karena krisis kita hari ini krisis adab. Bapak Ibu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? 3 bulan kemudian, ini saya berada di sebuah rumah, dan rumah yang cukup luas, ada 1.800 dengan kapasitas tempat training, ada 30 peserta, ada rumah singgah bagi mereka yang mau ke Semarang tapi nggak punya tempat tinggal di atas, ada taman juga, di belakang saya juga ada kebun yang sangat mungkin menurut saya luas, dan itu diberikan kepada kami, diamanahkan kepada kami untuk dikelola. Masya Allah, dari seorang eksportir yang ada di Semarang. Ini luar biasa. Kekuatan bagaimana niat dan tujuan Anda yang harus Anda tuliskan kembali. Nah, kalau bisa, Pak Trino, kumpulkan teman-teman yang ada di kantor, yuk sama-sama kita tuliskan kembali apa niat dulu kita bekerja di BPS. Itu akan menumbuhkan semangat dan rasa syukur kita sebagai seorang pegawai. Ternyata 10 tahun yang lalu saya berharap bisa diterima di sini. Sampai saya berjuang dengan tahajud, sedekah, puasa, ke gereja, saya memberi makan anak yatim. Begitu besar perjuangan saya untuk bisa di sini. Maka saya sudah di sini, sudah 10 tahun. Maka semoga ini menjadi ungkapan rasa syukur saya. Ungkapan rasa syukur saya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi BPS. Ya, itu. Yang kedua, gimana biar ingat tujuan awal? Biar ingat tujuan awal, kalau Pak Trino punya meja kerja, Anda bisa tuliskan di sana. Di handphone, Anda juga bisa tulis di sana sebagai wallpaper. Di ruang kerja, di meja, di handphone, kalau Anda punya buku, Anda juga bisa tuliskan di sana. Jadi itu sebagai reminder. Ya, ibarat begini, Anda kalau punya tips ini sangat-sangat work ya.
Anda silahkan pasang foto istri Anda. Jadi masalah apapun di kantor akan menjadi ringan setelah Anda buka dompet Anda yang isinya adalah foto istri Anda. Karena tidak ada masalah yang lebih besar daripada masalah dengan istri Anda. Ya, selamat mencoba, selamat berjuang untuk bisa mengingat kembali, mengingat terus tujuan awal Anda berada di tempat ini, BPS Kaltara. Yang kedua, bagaimana Anda meredesain kembali tentang impian Anda. Anda bisa sama-sama masuk surga bersama dengan satu tim yang ada di BPS Kaltara, kabupaten kota yang ada di sana. Selamat berjuang. Terima takdir Anda sebagai seorang insan BPS. Inilah tempat terbaik Anda bisa memberikan kontribusi yang paling baik. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Mari bekerja, bukan karena siapapun, tapi ini semata-mata yang terbaik untuk organisasi Anda. Tidur paling enak saat apa? Saat capek, betul ya? Masuk surga paling enak saat Anda sudah memberikan seluruh energi Anda, seluruh waktu Anda, seluruh pikiran Anda, seluruh kontribusi tenaga Anda kepada BPS Kaltara. Dan suatu saat Allah mungkin akan bilang, hambaku saatnya pulang. Kau sudah capek memberikan yang terbaik untuk organisasimu. Pulang dalam keadaan lelah dan istirahat di surga dengan sepenuh cinta dan kebahagiaan. Selamat berjuang. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya hanya 2 saja. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kalau ada kebaikan dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya. Salam hormat saya, Bu Tina, Pak Supri, Pak Maibu, Pak Yuda, Pak Agung, Pak Imam, dan insan-insan yang luar biasa BPS Kaltara. Bravo, integritas, profesional, dan amanah. Yes. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Gus Yasin. Sebelum kita akhiri virtual meeting pada siang hari ini, ada beberapa catatan yang dapat kita simpulkan. Pertama, kondisi pandemi COVID-19 sudah banyak berubah. Terus kedua, dalam menghadapi perubahan itu, yang dibutuhkan pertama adalah manajemen stres. Sebagai pemeluk agama, hendaknya kita menyadarkan semuanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ujian datang paralel dengan solusi. Di balik kesulitan ada kemudahan. Yang kedua, kita harus upgrade skill, meningkatkan produktivitas melalui pertama, singkirkanlah distraksi, jangan menunggu mood, waktu perlu dijadwalkan kegiatan kita. Pecahkan tujuan besar dengan membaginya tujuannya kecil-kecil. Terus setiap kita jangan melakukan kegiatan hanya rutinitas, buatlah 20-20-20-20. Prinsip 20-20-20. 20 menit untuk mengucap rasa syukur di pagi hari, 20 menit untuk menuliskan daily plan, dan gunakan waktu luang untuk berolahraga selama 20 menit. Yang ketiga, prioritaskan hal yang esensial dengan manajemen waktu. Kita harus mementingkan kegiatan yang penting dan mendesak. Setiap Jumat sore kita buat daily plan, dan setiap Senin sore kita evaluasi, Selasa juga dievaluasi. Yang ketiga, profesionalisme. Kalau Anda harus selesai dengan diri Anda sendiri terlebih dahulu. Bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, karena bekerja adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Banyak-banyaklah bersyukur. Yang keempat, kita harus mengembangkan attitude atau integritas untuk mengembalikan niat awal kita dalam memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai, termasuk kepada BPS Provinsi Kalimantan Utara. Coach Yasin, sebelum ditutup, kami mohonkan closing statement untuk acara ini. Silakan, Gus Yasin. Yang paling susah ini, ya. Closing statementnya adalah mulut kita tidak bisa selamanya dibungkam, pikiran kita tidak bisa selamanya dibatasi, tubuh kita tidak bisa selamanya dikekang. Maka kalau kita tidak fokus
pada hal-hal besar, kita akan fokus pada hal-hal remeh. Maka pilihan ada pada teman-teman. Ingin melakukan hal-hal besar, dikenang menjadi orang besar, dan pahalanya besar, atau Anda hanya menjadi ya remeh-remeh, yang itu mungkin bisa jadi tidak akan memberikan dampak untuk Anda dan keluarga. Selamat berjuang menjadi orang besar, sekecil apapun kontribusi untuk BPS, semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk Anda, keluarga, orang tua, anak-anak Anda. Bismillah, apalagi yang sudah dari tahun 84. Semoga Allah membersamai Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Koh Yasin. Setelah itu kami juga mohonkan closing statement dari Ibu Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Tina Wahyu Fitri, SSI MHJ. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Setiap masalah ada ilmunya. Setiap ilmu ada pakarnya. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang pemimpin untuk menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi teman-teman sekalian. Kebetulan dalam hal motivasi ada yang lebih pakar dari saya. Terima kasih Coach Yasin untuk pencerahannya hari ini. Kami semakin punya semangat dalam menghadapi pandemi ini dengan semangat BPS Kaltara hebat, harmonis, amanah, bersama, harmonis, efektif, bersama, amanah, dan teruji. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tina. Kaltara hebat, spirit kami pertama harmonis, efisien, bersama, amanah, dan teruji. Gitu. Demikian akhirnya saya selaku moderator pada acara hari ini mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Al insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Maka tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bertemu tidak virtual lagi. Amin, Masya Allah. Ikan asin di wadah terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Bandri. Makasih Coach. Terima kasih Pak Trino. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nggak mesti virtual aja ya Pak Bandri ya. Betul itu. Saya mohon izin live group. Ya, terima kasih. Saya juga makasih ya teman-teman. Bu Tina.